بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di pondok kami kan ada Ma'ul Mustaqbal Mundi. Depok air. Ma'ul Mustaqbal Mundi. komunal Ya, Ma'ul Mustaqbal. yang mana di situ awalnya mungkin air najis. Aku kok ora paham anu nek aku. Sari-sari. Ma'ul Mustaqbal ya, timbangan-timbangan iku. Akhirnya menjadi jernih lagi, nggak ada baunya. Iya. Apakah itu Makruh airnya menjadi Oh, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Ustaz, ini Pak Dosen yang jawab karena saya baca tadi ini. Ilam Jadi lanjutannya ilam. di sana wis anggaplah di situ sudah air parit lah. Ya, itu aja ya Ustaz ya. Nah, air yang parit itu yang najis-najis itu. Hah? Karena yang berbicara IPA Sak dhuwur enak. Air tinja. Sak durung iku. Oh, air di dalam sapi tank. Ini maksudnya yang penting ipal, mahwal ipal. Nah, ipal yaitu proses airnya diproses menjadi bening. Itu aja lagi. Atau menghilangin najis. Apakah airnya itu Ilam. dan bisa digunakan? Apabila tidak Jadi berubah. airnya murni air najis kan? Semuanya. Walam yazid. Pokoknya gini sudah, sama nggak usah nanya air Dan najis. air tersebut tadi. Air di dalam sapi tank. Jadi saja air di dalam sapi tank. Mungkin proses. biar semuanya pemahaman sama. Jadi Iya. air ipal itu di sana ya Jadi ada air ketika misalnya Iya. ada kotorannya juga. Ya kan? Akhirnya Terus kita di sini ada kain. ada berapa tahap kan? 1 liter. Misalnya kita punya air Oh 1 gitu. liter. Jadi air mohon kita mau waktu bersihkan ke pakaian. sampai disebut Nah, sapi potensi tank. Karena ada dalam ini menyerap 1 diproses liter. menjadi air bersih. Terus kotorannya misalnya ada Ini sekitar berbagi 2 pengalaman mili. ini jawabannya ini. 2 mili. Tapi Jadi waktu 10 liter nanti itu diresapi ke air pakaian yang menjadi baru 9 sampai liter. ke kami, Ya kan? itu buburnya Terus ke kalau bawah, ada dipukul kotorannya langsung ditarik lagi ke 2 atas. mili. Berarti kan air itu Dipakai menjadi lagi. 9 liter. Karena terkumpulnya lebih dari 20 sudah itu. Campuran dari baju najis, baju mustafa, baju hujan, baju apa-apa. Karena air yang tadi ada, ditarik lagi. Kadarnya. Jadi dipakai mandi, Itu kan ada firman mandi junub, in lam wudu, taghayyar. dan lain sebagainya. Tapi kalau air sepiting itu murni najis, maka itu najis. Kalau ada campuran-campuran itu, dan dari campuran itu ada air hujannya, air macam-macamnya, air sisa mandi, itu dalam fikih kita yang kita pelajari, yang kita dapati itu bila terkumpul menjadi 20 itu suci aja. Ya, kan? Jadi jawabannya kalau memang air itu bukan ma'un najisifidat, itu aja kita biar dapat paham. Ma'un najisifidat kencing. Nah, itu aja nih. Itu kan betul. Ini enggak air yang kalau katanya Ustaz Dosen, selama air itu bukan datul makna najis, artinya air yang campuran-campuran, baik dari campuran yaitu di sapi tank, wabailihi, pacaran dan lain sebagainya. Setelah campur 2 kolah diproses bersih, maka air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu jawabannya. Kecuali kalau memang air itu makunnya najis kayak kencing dicampur dengan kencing disaring, jadi itu tetap tidak bisa suci karena memang zat airnya sudah najis. Nah, ini bedanya najis dan bukan najis di sana nanti. Oke, itu jawaban sementara Ustaz. Mungkin yang lain dulu sebelum tak larikan kepada penanya. Yang lain dulu mungkin ada tambahan atau mungkin ada protes atau apa? Atau enggak ini, saya ingin tahu misalnya. Ini datang coba pendapat jenengan. Suci. Wah ini senang. Oh iya boleh. Nambah biar tambah kuat. Tambahin lagi. Ya tambahin lagi. Terus itu program pemerintah. Iya. Ada MUI-nya ada? Esensi. Kalau sudah ada nggak perlu dipermasalahkan? Ada nggak? Belum. Kalau hasilnya belum. Lisensi MUI-nya Maksudnya belum. artinya sudah diteliti dan secara umum kan sudah dijawab. Suci ya, sudah. Saya ikut juga ada.
Untuk menguatkan, Air kafir. tim fatwa dimungkini. Saya masih Iya, karena saya wakil tanya saya tahu ini tim fatwa. Saya timpa apa, Pak? Lain. Sudah ya. Jadi jawabannya suci, Ustaz. Maka silakan penanya gimana dengan jawaban suci. ya mungkin kalau bisa hendaknya setiap jawaban itu ada tendensi barunya yang pertama. Yang kedua ada kejanggalan sedikit. Misalkan ya, saya juga nggak tahu sih prosesnya di sana. Ini seandainya mengada-ada mengembangkan permasalahannya. Misalkan ada air najis, kemudian dia dikasih sesuatu, mungkin ada air satu kolah yang dua kolah lah katakan. Mungkin baunya itu ya dikasih kena najis, baunya berubah. Kemudian dikasih mungkin sesuatu yang bisa menghilangkan bau itu. Apakah air itu menjadi suci? Alasannya karena sudah hilang manisnya tadi atau ini coba penambahan masalah. Tadi yang pertama tadi benar, tolong ibaratnya mungkin. Yaitu kata ma'al mustahata balaga kulata ini di Fathul Qorib itu dibaca lagi. Di bahasan air mustakmal itu ketika bercampur sehingga balaga kulata ini faksar ya kembali suci lagi karena daya suci airnya itu sudah kembali lagi. Dan misalkan ada air yang tadi najis misalkan berubah, kemudian dikasih air sabun lah misalkan, ternyata baunya sudah nggak ada. Air sabun juga nggak ada karena pernah nggak ada sabun sama air bau. Akhirnya jadi biasa. Apakah itu menjadi suci atau? Pokoknya intinya gini, jawaban dari Ustaz Husain ini ya. Jadi jawaban dari Ustaz Husain kalau saya pahami, intinya begini. Selama air itu bukan zat airnya najis, ya kan? Ketika terjadi perubahan baik itu massa dan lain sebagainya, nah, maka air itu kembali menjadi suci. Walaupun dia berubah suci, berubah jernihnya karena bekas obat. Ya, karena begini, muhallatatul ma' bi ghairihi di situ yang tidak bisa mensucikan ketika yamna'u itlaqas milma. Selama tidak yamna berarti suci. Dicampur apapun selama tidak yamna berarti suci. Paham ya? Maksudnya ini paham ya? Selama tidak yamna artinya tidak menghilangkan kemutlakan air. Paham ya? Jadi umpamanya begini. Loh, kalau ini dicampur kopi sampai warnanya hitam, ya jelas kalau sudah hilang kemutlakannya, ya sudah bisa menjadikan. Kita ada. Intinya berangkatnya jawabannya dari tadi itu bahwa air selama itu bukan air najis, tapi air yang masih bercampur-campur diproses bersih, jawabannya boleh digunakan untuk suci. Dan air yang bercampur tadi, ya sebagaimana Ustaz tadi jelaskan, air yang bercampur setelah itu maneknya hilang, kan gitu kan ya kan? Kan gitu kan ya? Dicampurin sabun, banyak sabunnya. Setelah itu dicampurin atau bau lah katakanlah ya, karena kecampuran. Tapi setelah itu dicampurin sesuatu yang bisa menghilangkan baunya, ya kan? Maka berarti kemutlakan air kan kembali. Nah, ya tetap suci gitu aja. Dan mungkin sebentar. Oke. Untuk menghukumi ini kan kita akan menghukumi sesuatu nih. Iya. Epal lah katakan. Itu kan kalau online tasawuf ini kita harus tahu persis prosesnya itu loh. Jadi kalau separuh mungkin gini kan, antum jelaskan itu proses sehingga dia akhirnya menjadi keluar itu seperti apa dari awal. Misalnya dari awal itu tempatnya di mana, terus keluarnya seperti apa. Kalau nanti kita akan memposisikannya di mana kan tadi ada bentuk, ada tahir, mutlak, kemudian ada, nah itu akan kita masukkan di kategori mana dan itu harus komprehensif menjelaskan. Pokoknya intinya air itu cuma ada dua, air suci dan air najis. Itu aja. Cuma gayung mutahhir atau mutahhir itu. Maka begini aja Ustaz Abdul Hamid yang saya minta dengan menjelaskan empalnya tadi. Oh iya. Proyeknya kamu dulu ya. Proyeknya jadi kami dapat ini empalnya tadi. Ini sapi tank ya. Ini sapi tank. Boleh. Ini sapi tank. Jadi ipal itu ukurannya 4 kali 10 ya.
4 kali 10 itu Kalau itu WC ya. speed tank lah, speed tank aja. Gitu. Ya, Nah, sekitar gitu lebih paham. Nah, speed tank ini Ya, di dalamnya itu dibikin sekat-sekat. Oh. iya. Nah, sekat pertama itu untuk menampung tinja yang jatuh. Oh, Jadi gitu. WC di sebelahnya itu bangunan fisiknya di sebelah. Jadi tinja jatuh langsung ditampung di sekat yang pertama. Iya. Dua sekat. 4 kali. Nah, kemudian sekat berikutnya itu ada 12. Oh, gitu. 12 kali pindah dia. Nah, setiap sekatnya itu ada filternya, filter dari setiap saringan dibuat memang dari botol aqua. Nah, itu untuk menyaring airnya. Nah, kemudian di 2 lubang terakhir di 12 sekat itu ada ijuk dan arang. Jadi keluar itu airnya seperti ini. Bisa diminum enggak? Makanya itu yang ditanyakan bagaimana Jadi dari air. intinya nih ya Ustaz ya. Oke. Yang disaring itu adalah adanya air yang masuk di situ ada najis gitu aja kan ya. Adanya air yang masuk di situ ada najis, diproses maka air ini kembali seperti semula. Bukan najisnya yang berubah air enggak ya. Tapi airnya tadi kecampuran najis gitu kan prosesnya. Ya. Apa dan? Itu kan bukan proses tinja jadi air enggak kan? Enggak, iya. Nah, Oh, ada oke, air ya. campuran. Masa orang nggak cepok? Nah, ya itu yang perlu diperjelasi. Nah, jadi bagaimana statusnya itu? Nah, ya itu sudah ini prosesnya, jawabannya tetap. Suci. Gimana? Ini perlu dibalikan, ternyata setelah tahu prosesnya berubah nanti. Karena kalau enggak, nanti itu kami putus PDAM itu aja kami tarik lagi ke atas. Luar biasa. Jadi gini ya, Ustaz, gambarannya gini aja biar jelas ya. Asal yang dibayarkan. Ini sekat, ini yang sekat pertama. Oke. Kalau tinja jatuh, blek. Begitu sudah tinja ini nopo, ada air, cebok apa gitu ya, masuk di sini. Setelah itu air ini pindah ke kotak yang lain. 12 kali. Pindah lagi sampai 12 kali. Lalu keluarnya seperti air aqua. Nah, isi kotak-kotak apa? Yang lain lagi. Filter ada air, penyaring. Ada air tambahan. Ada airnya. Begini Ustaz, pertanyaan kita lagi kan, apakah ini murni dari air cibuk atau ada air tambahan yang lain gitu, di filter terakhir itu? Maksudnya ada bercampur bukan Yang air? air itu ada air masuk yang lain atau enggak? Full air cibuk ya? Ya kayak gini lah, dicampur. Ini saya lihat kan kapan. Ya, berarti ini tetap air ini Murni. air cibuk semua. Murni. Nah, kalau air cibuk ini semua Ah, najis itu air cibuknya. itu dan itu Bahkan kalau najis itu terkumpul 20 tetap najis biasanya. karena Kalau najis semua. posisi ipal ini kedap air. Ya. Jadi dicor bawah atas. Nah, kalau dalam kitab fikih yang kita pelajari dalam Majid Syafi'i aja kita ini ya, bahasanya itu kalau murni itu hasil cibuk kan air cibuk itu semuanya najis itu. Tidak ada tambahan yang lain. Yang kita jawab yang tadi itu kalau air itu yang lain datang, akhirnya arahnya itu suci. Kalau ini murni cibuk ya najis juga terkumpul sesemudah tetap najis. Jadi ini masih menjawab, ternyata jawabannya berubah. Saya nanya dulu sebelum dijawab. Air cebok itu najis atau muntah najis? Air cebok itu najis atau muntah najis? Muntah najis ya. Muntah najis. Air muntah najis campur dari banyak seperti apa enggak? Enggak, ini saya tanya dulu biar nanti enak gitu. Air muntah najis berkumpul menjadi banyak seperti apa enggak? Kalau berubah ya suci. Tenang. Air muntah najis, bukan air najis ya. Kalau air najis itu kencing, itu jelas. Ini air muntah najis, kumpul banyak. Setelah itu, ya sudah sebagaimana air suci apa enggak? Suci itu kalau dia Oh suci, ya sudah. Berarti ini menurut sampean hasil cebokan disaring itu namanya air muntah najis. Muntah najis keluar putih, suci apa enggak? Nah ini kan tidak mayor juga lah mayor juga. Oh gitu ya. Oke ya sudah. Pokok intinya katanya Ustaz Hussein, kalau bukan air najis suci. Ya itu. Intinya cuma dia ragu akan menghukumi cebokan tadi. Nah dia ragu gini ya. Yang tadi cebok itu
cebok, Ya. cebok nih mohon maaf nih. Ya, ada data Isinya- tempat anunya. Mohon maaf, ini sini bergerak. Iya. Ini misalnya segini nih. Jadi, Airnya berapa nih? Lewat Ada situ. airnya kan? Ya. Nah, itu mungkin gambarannya saudara. Ada airnya kan? Nah, keluar dia kumpul. Nah, itu kan kalau airnya lebih banyak airnya daripada najisnya, itu gimana hukumnya? Dikumpulkan misalnya, misal kan Lebih gitu. baik tidak justru. Kan gitu. Kira-kira kan keluarnya gitu loh. Enggak, pokoknya intinya gini Ustaz. Saya pikir tidak perlu lebih banyak lebih itu kan nanti akan menghukumi air yang ditabur kan kalau Ya. gitu. Ini yang prosesnya gini loh. Ada air terus kena najis. Airnya disaring. Beda ya, malah yang saya tanyakan tadi, apakah tinja al-aslu tinja diproses menjadi air atau kan itu kan saya tanyakan tadi, air yang bercampur dengan tinja diproses menjadi bersih. Ternyata jawabannya air dari cebokan bercampur dengan tinja diproses menjadi air lagi. Bukan tinjanya diproses berubah menjadi air. Bukan itu, gitu. Paham ya maksud saya? Gitu loh. Berarti kalau gitu, ini biar cepat maksud saya. Berarti kalau begitu, yang akan kita bahas adalah ma'ul mutanajis. Ya. Gitu aja, ya Pak. Ma'ul mutanajis, gitu loh. Nah, ini sementara ma'ul mutanajis ketika sudah diproses, al mutanajisnya yang proses mutanajisnya hilang sehingga tinggal airnya saja, suci apa tidak, kan gitu ya? Ya. Nah, gitu aja. Itu jawab apa? Sampai orang ya, Pak. Saya kan tanya tadi, Oh, iya. ingin apa namanya? Saya mungkin menang sedikit apa namanya? Ya, teman. Ada pertanyaan. Oh, gitu. Oke. Jadi menurut saya sih ada perincian. Kalau memang maupun mutanajis banyak digabungkan sehingga menjadi hilang perubahannya, apa namanya, berubah sebab najisnya hilang. Itu kalau hilangnya karena memang terpisah, itu bisa menjadi suci. Tapi kalau hilangnya karena tertutup dengan minyak atau yang saya gambarkan tadi, atau dengan debu dikasih minyak sehingga najisnya kayaknya hilang, tapi itu dianggap tertutup najisnya. Kalau saya baca di sini, fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi, jika berubahnya hilang dengan sendirinya, au bima'in, atau dengan air yang dituangkan lagi, tahuro, maka dia menjadi suci. Au bimiskin, atau hilangnya dengan minyak misik. Au kudurati turobin, atau apa namanya? Keruh-keruhnya itu tadi lumpur, maka fala. Kalau dia hilang berubahnya sebab dimasuki minyak atau dikasih debu sehingga seakan-akan bau najisnya atau warna najisnya hilang, maka itu fala itu syaki fi an najasa zalat austaqah. Apakah hilangnya itu memang hilang atau tertutupi, maka terjadi syak di sana, keraguan-keraguan, maka dianggap tidak suci. Kalau memang hilangnya karena dimasuki minyak atau kalau memang hilangnya karena terpisah atau dikasih air banyak sehingga dia hilang perubahannya, maka suci. Itu proses masalah taghayyurul ma. Artinya bukan proses tinja ya, bukan proses depan. Artinya taghayyurul ma itu begini, kan betul kan? Tadi masuk ini, tadi ketemu. Jadi itu proses masalah taghayyurul ma. Jadi air di sebuah tempat, ya kan? Nah ini terus ada berubah, katakanlah ya, atau muhu au ibu au, langsung gitu ya, baru di tempat. Rasa tiga ini hilang, maka lihat yang dibuat menghilangkan. Nah itu. Nah sekarang kita kembali ke ini dulu, ke tinja tadi dulu, ya kan? Kalau tinja ini adalah ma'ul mutanajis diproses, disaring, yang sisa hanya airnya. Ternyata di situ, ya secara kasat mata kayak gini ya bentuknya, putih gini, ya kan? Yang siapa miliki loh tinja. Nah jadi kayak gini. Nah, itu ya. Jadi seperti ini katanya. Maka jawabannya ada karena al-mani' bin najis, artinya yang al-musabbab ya. Apa yang menjadikan penyebab menjadi najis itu hilang. Ya. Itu maka tinggal airnya saja, maka dihukumi suci.
dalilnya pakai ibarat mana? Wong di sini kan pakai ibarat idza tatama'a ma'ul mutanajjis hatta balagha kullataini kan gitu. Walam yatagayya. Sebab manek daripada air kullataini itu cukup walam yatagayya. Itu aja. Boleh digunakan untuk suci. Loh kalau nanti berubah tagayya, ya sudah kita tidak perlu membahas lagi. Itu sudah kita mulai dulu kalau banyak tagayya tidak bisa menjadikan itu aja. Dasarnya di sini, ya. Jadi semua air yang tagayya yang dasar 3 tokmuhu walaunuhu waliuhu sepakat untuk hadis Syafi'i ya. Kita tidak bahas yang lain. Nah, ya. Itu tidak mensucikan, nggih. Tapi kalau yang lain lagi bahasanya. Itu selalu dipakai sudah airnya tadi. Teorinya begini. Oh, tapi hasilnya belum Pak. Teorinya ada tuh. Teorinya. Tapi yang penting kita sepakat ya. Sepakat kepada bahwa proses tadi itu ketika sudah nanti prosesnya airnya keluarnya suci dan kumpul jadi urusan nanti 2 kola dan tidak 2 kola kan konsekuensi orang yang menggunakan gitu. Yang penting air ini loh. Berarti air ini dihukumi air suci, sepakat? Nggih. Dia menjadi suci jika sudah kumpul 2 kola. Setelah 2 kola baru kalau dipisah-pisah lagi tetap suci gitu. Nah ya itu, karena itu tadi kan karena ibaratnya begitu gitu loh. Berarti kalau diminum boleh apa enggak? Iya, kan sudah 2 kola kalau nggak berubah boleh. Jadi kalau mau minum nunggu 2 kola. Enggak, maksudnya Asalnya awal cicik aja tak. terkumpul 2 kola. Oh. Baru diambil 1 gelas pun suci. Oh gitu. Gitu ya. Kalau saya tidak 2 kola pun suci lah. Urusan ndak mutahhir suci gimana? Suci. Al-ma'u tahhir itu wa ghairul tahhir ma'un najis. Itu kitab. Selain air tahhir ya air najis. Maka proses air itu mesti suci. Cuma apakah itu berfungsi mutahhir atau tidak mutahhir? Malah saya tadi kan sudah nyampaikan di dalam kitab itu bahasa itu ada tahhirun, ada mutahhirun, ada tahurun. Kalau sudah paham ini, enak sudah. Tinggal melihat apa prosesnya itu aja sebetulnya. Nggih. Menurut penjelasannya misal air kurang dari 2 kola kemasukan najis tidak berubah itu suci atau najis? Ya jelas najis toh. Najis. Nah, air sulingan tadi Ustaz, Nggih. itu kan prosesnya air mutanajis. Nggih. Kemudian disuling, kalau dia menjadi berjering lagi. Kalau dia belum kumpul 2 kola tetap najis, Ustaz. Karena awalnya masih ada mutanajis di sana. Jadi walaupun disuling tetap mutanajis karena awalnya mutanajis. Kalau ketika kumpul 2 kola menjadi suci. Lah baru ketika suci dipisah-pisah, 1 gelas suci sudah. Oh begitu ya. Iya, awalnya mutanajis. Dan terus teman yang menjelaskan itu. Ya tadi itu jelaskan. Setuju kan? Ya, ya sudah setuju tak dijelaskan loh. Gimana anunya gitu. Ayo. Jadi proses tinja ini nunggu 2 kolah dulu. Baru bisa kita mengatakan suci. Itu kalau menurut Ustaz Hamid, ya kan? Artinya ketika ini diproses hasil kalau untuk mensucikan mungkin ya, kalau untuk mensucikan maksudnya untuk toharohnya ya, untuk bersih sucinya mungkin iya harus nunggu 2 kola. Tapi kalau untuk diminum pakaian karena itu apa kiasannya kan? Kalau ada air katakan 1 gelas kena air cicak katakan tidak berubah itu kan najis ya? Itu bedanya apa dengan air bukan najis kemudian disuling menjadi berjernih hilang ibaratnya hilang lah apa namanya bukan najisnya tapi dia belum sampai 2 kola. Ibaratnya kalau ada air sedikit begini berubah awalnya kena najis kemudian hilang itu najisnya. Ngopi dulu. Gak apa-apa. Mungkin dibahas dulu rame-rame. Loh, jangan betul dibahas. Nah, saya menyimpulkan. Boleh, Oh, silakan. saya ketua dulu. Silahkan, Ustaz ini. Mohon maaf ya. Silakan. Jadi di sini kan. Wa idza kana al-ma'u qullataini jika air itu 2 kola, fala yan jisu diwuku'in najasati fihi illa idza taghayyara ta'muhu aw lanuhu aw rihu walau taghayyuran yasiran. Fa in zalat taghayyuruhu bi nafsihi. Itu mulainya adalah ma'ul qullataini yang dibahas. Kalau ma'un duna qullataini itu yang tanah jasu diwuku'in najasah faqat. Wa illam taghayyar. Ya, jelas. Jelas. Kalau Syafi'i begitu semuanya. Jadi dalilnya itu yang penting tidak kan al-ma'u qullataini lan tahmil habas hatta yataghayyar. Itu aja.
karena perpaduan dari sekian hadis. Berarti tidak bisa untuk minum. Ya nunggu banyak dulu. Nunggu banyak dulu. Nah, cuma saya yang jadi iskal itu, ini lah kok sekali-sekala gitu. Jadi air itu dikumpulkan dulu 2 kolah. Baru kekuatan air karena 2 kolahnya, maka daya pencuci air kembali. Itu menurut penelitian kan gitu. Karena patokan kenapa harus 2 kolah itu pernah ditanyakan. Kenapa harus 2 kolah? Itu karena daya kekuatan, daya penghilangnya itu lebih kuat daripada pengaruh yang disucikan. Terus tapi setelah 2 kolah diambil sedikit, ini tetap suci kan? Ini mungkin begitu ya. Jadi kembali dulu 2 kolah, baru diambil sedikit suci. Jadi proses di antara proses rujuul ma'ul mutanajjis ila tahir bulu gukul latai. Jadi sampai 2 kolah berarti suci. Tapi secara logika sebenarnya tidak nerima kita kan, tidak nerima kan gitu, tidak nerima air mutanajjis dikelola, kumpul 2 kolah suci, makanya dicicip sak gelas. Ini tetap tidak mutanajjis lagi. Karena apa? Karena sudah kumpul 2 kolah, betul kan? Oh enten. Nah, artinya berarti bulu kulma kulata ini adalah merupakan musabbib li tahuriyatil ma. Paham ya? Berarti baliknya ke maul kasir ya? Nah, baliknya maul kasir. Tapi kalau maul kasir lain lagi. Oh iya. Jadi kalau air itu sudah pernah banyak, diambil sedikit maka tidak ngaruh. Sebab kan berarti karena pernah banyak, iya, pernah banyak. Volumenya kan, karena secara penelitian air yang lebih dari 2 kolah atau 2 kolah itu bisa menetralisir. Oh gitu, oke. Itu memang sudah diteliti. Cuman saya pengen nyakalin aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, monggo, oke. Dan harus, iya. Biar hidup Iya. semuanya. Tapi memang sudah diteliti secara ilmiah memang bisa menetralisir kotoran ataupun racun yang ada di dalam air tersebut. Tapi kalau memang kurang dari 2 kolah, itu memang belum bisa. Itu menetralisir, belum mampu. Makanya ketika ada air 2 kolah lebih kecenderungan najis, cicak dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Karena apa? Bisa melebur di situ. Selama tidak berubah. Kalau berubah ketika kalah kayaknya. Oke. Jadi jawaban daripada Epal tadi, apa Epal lah? Oh begitu. Suci. Nah, itu jawabannya adalah suci ketika sudah bulu gukul latai. Karena sampai 2 kolah itu adalah merupakan proses akhir menjadikan air itu kembali suci. Biar ada ragu ini, biar ada ragu. Itu Syafi'i. Ya. Tapi kalau dari Syafi'i beda lagi. Beda lagi. Bisa. Sama enggak Syafi'i? Berarti langsung. Enggak apa-apa. Jadi ada yang lain mungkin dari pendapat ini? Boleh. Kalau kulata ini itu tadi, kulata ini itu kan banyak ya perbedaan pendapat gitu. Iya. Sekarang yang saya tanyakan ya, oke. Patokannya untuk kulata ini yang kita pakai mana? Oke. Tidak usah banyak-banyak. Enaknya sak meter yang naik. Bubus ya. Iya. Itu tapi itu besar batas dari standar minimal. Aslinya tidak sampai 100. Cuma biar tidak ragu ya kan. 1 meter, jauhnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Nah, sudah itu aja patokan tidak ragu sudah. Walaupun ada yang 60 berapa? 60 ya, 64, 60 berapa itu ada. Iya. Iya, ada 60 gitu. Tapi kita untuk mantapnya jadi 1